Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Bunda? Semoga ya Bunda selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk membersamai Ananda dan mendampingi Ananda dengan baik. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Ayah Bunda, sebelumnya kita serukan dulu tagline Sekolah Alam Aulia kita ini. Nah, siap siap. Mari kita serukan bersama-sama. Siapa kita? Sahabat beradaban hebat, bersinergi, mandiri, berakhlak kuat. Wah, keren sekali ya Us. Terima kasih Ayah Bunda. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tema sebelumnya, yaitu tema apa Us? Tema jam. Ya, tema jam. Pada tema jam ini Ananda sudah belajar membaca jam. Apalagi Us? Mengenal menara-menara jam yang ada di seluruh dunia, mengenal pembagian zona waktu di Indonesia, membuat kolase jam, membuat jam pasir, dan sebagainya. Ya, terima kasih Ayah Bunda atas kerjasamanya di rumah ya Us ya, dan kontribusinya Ayah Bunda selama tugas-tugas pada tema sebelumnya. Terima kasih sudah membersamai Ananda dalam proses pembuatan jam matahari. Ayah Bunda, Ananda telah mampu mengetahui waktu selama kegiatan di sekolah maupun di rumah. Ananda telah mampu mengetahui waktu, yaitu Ananda telah tahu waktu belajar, waktu ikrar, waktu berangkat sekolah, dan yang lainnya, sehingga Ananda bisa menjadi anak yang disiplin ya usia. Nah, Ayah Bunda, pada tema kali ini kita masuk pada tema matahari. Tema matahari. Nah, nanti pada tema ini akan disampaikan oleh Usnurin. Nah, oleh karena itu mari kita simak baik-baik. Assalamualaikum Ayah Bunda Hebat SC2 Bekauman. Selamat datang di Dewan Kelas Online tema matahari. Jadi pada tema kedua semester 2 ini, insya Allah anak-anak akan belajar tentang matahari Ayah Bunda. Namun sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan kontribusi Ayah Bunda pada tema jam sebelumnya. Alhamdulillah anak-anak antusias beraktivitas pada tema jam kemarin. Terlihat saat puncak tema, anak-anak menampilkan yang terbaik, memberikan usaha yang terbaik untuk puncak tema dan pameran jamnya. Pada tema ini, yaitu tema jam, anak-anak mampu menyebutkan jenis-jenis jam dan perkembangan jam dari dulu, seperti jam air, jam matahari, jam saku, dan sebagainya. Kemudian, anak-anak mampu mengidentifikasi perbedaan jam analog dan jam digital. Kemudian, anak-anak mampu membaca jam serta mampu membuat jam analog karya sendiri. Kami sangat mengapresiasi kerjasama dan kontribusi Ayah Bunda pada tema jam kemarin. Semoga sinergi tersebut akan terus berlanjut pada tema-tema selanjutnya. Baik Ayah Bunda, kami lanjutkan kepada tema matahari, yaitu target akhlak pada tema ini. Ada 3 Ayah Bunda. Yang pertama adalah syukur. Syukur di sini yaitu bersyukur atas terciptanya matahari untuk kehidupan, yang mana matahari ini sangat penting bagi kehidupan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Target akhlak yang kedua yaitu bijaksana. Bijaksana di sini yaitu bijaksana dalam memanfaatkan sumber energi matahari. Kita memanfaatkannya dengan baik. Karena Allah sudah memberikan karunia tersebut, tugas kita adalah memanfaatkannya dengan bijaksana. Kemudian target akhlak yang ketiga yaitu rendah hati. Di sini rendah hati yang kami maksud adalah menghargai perbedaan, terutama kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebagaimana manusia yang berbeda-beda, maka hendaklah kita menghargai perbedaan yang ada. Nah, dari situ kami harap pada tema ini anak-anak akan mencapai ketiga akhlak ini, yaitu syukur, bijaksana, dan rendah hati.
Baik ayah bunda, berikut adalah skenario pembelajaran tema matahari. Untuk puncak tema pada tema matahari ini yaitu pameran karya dan mini bioskop. Sedangkan untuk guru tamunya yaitu penentuan arah kiblat yang akan mengundang guru tamu dari Kemenak Kabupaten Kendal. Untuk guru tamu akan dilaksanakan pada pekan keempat, sedangkan puncak tema akan dilaksanakan pada pekan ketujuh. Pada pekan pertama, anak-anak tujuannya adalah membuat gambar bayangan benda. Jadi, nanti anak-anak karyanya yaitu berupa gambar bayangan benda di sekitar sekolah. Kemudian untuk target akhlaknya pada pekan ini yaitu bersyukur atas karunia matahari. Jadi, pada pekan pertama ini di Islamika anak-anak akan belajar memahami ayat tentang matahari yaitu Quran Surat Yasin ayat 37-40. Pada ayat ini dijelaskan tentang peran matahari. Nah, dari situ kami tarik akhlaknya yaitu bersyukur atas terciptanya matahari untuk kehidupan. Untuk materi matematika yaitu melakukan pengukuran berat dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah KD dinas ayah bunda yaitu pengukuran berat. Jadi anak-anak akan kami ajak mengukur berat-berat beberapa benda di sekolah. Nah, kemudian nanti akan belajar juga tentang konversi berat seperti kilogram menjadi gram, gram menjadi miligram dan sebagainya. Untuk materi sosial, anak-anak akan belajar memahami manfaat atau peran matahari bagi kehidupan. Jadi, anak-anak kami ajak untuk keluar, eksplor, mengamati apa saja manfaat atau peran matahari bagi kehidupan, baik bagi manusia, bagi hewan, maupun bagi tumbuhan. Untuk sainsnya, anak-anak akan mengidentifikasi karakteristik matahari. Karena anak-anak masih kelas 2, jadi karakteristik di sini masih secara umum, seperti ternyata matahari itu adalah bintang. Kenapa? Karena matahari menghasilkan cahaya sendiri, dan sebagainya. Kemudian contohnya misalnya, matahari itu terbit di timur, kemudian akan tenggelam di sore hari pada arah barat. Untuk bahasa, anak-anak akan belajar menyajikan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau hasil pengamatan tentang matahari. Jadi, di pelajaran bahasa, anak-anak akan mengamati tentang matahari, kemudian hasil pengamatannya itu akan dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Untuk artnya yaitu tadi menggambar bayangan benda, kemudian untuk outboundnya yaitu memindahkan bola secara berkelompok. Untuk masuk ke pekan kedua, yaitu akhlak pada pekan ini adalah masih sama, yaitu bersyukur atas karunia matahari. Sebagaimana materi Islamika pada pekan ini, yaitu bersyukur atas terciptanya matahari, anak-anak akan berdiskusi tentang bagaimana cara bentuk syukur kita atas terciptanya matahari bagi kehidupan. Untuk matematika, anak-anak akan belajar mengukur panjang dan membandingkan pengukuran suhu lingkungan. Jadi setelah kemarin mengukur berat, pada pekan ini anak-anak akan mengukur panjang menggunakan penggaris dan membandingkan pengukuran suhu lingkungan. Misalnya suhu di dalam ruangan dibandingkan dengan suhu di luar ruangan, suhu air panas dan air dingin, dan sebagainya. Untuk materi sosial, anak-anak akan belajar mengidentifikasi aktivitas yang cocok pada siang hari dan malam hari. Misalnya pada siang hari, aktivitasnya adalah menjemur pakaian, sedangkan pada malam hari adalah istirahat, dan sebagainya. Untuk sainsnya, anak-anak akan belajar tentang gerak semu matahari. Jadi, selama ini mungkin anak-anak memahaminya bahwa yang bergerak adalah matahari mengelilingi bumi. Padahal itu adalah gerak semu, bahwa yang berputar mengelilingi adalah bumi, yaitu bumi mengelilingi matahari. Kemudian untuk bahasa, anak-anak akan belajar mengenal kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris tentang matahari. Jadi, nanti anak-anak akan kami ajak untuk menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan matahari dan akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab dan Inggris menggunakan media yang ada di sekolah. Untuk art, yaitu goal pada pekan kedua ini yaitu membuat origami bunga matahari.
Untuk outboundnya yaitu Gleam Flyball. Masuk ke pekan ketiga. Di pekan ini target akhlaknya adalah bijaksana dalam menghadapi fenomena matahari. Ini berkaitan dengan materi sains, yaitu melakukan eksperimen terkait matahari. Jadi, nanti anak-anak akan kami ajak untuk memanfaatkan energi matahari untuk membakar kertas menggunakan kaca pembesar atau loop. Nah, kemudian di Islamika yaitu menentukan waktu sholat dengan matahari. Jadi anak-anak kemarin sudah belajar tentang waktu. Di tema ini juga akan belajar lebih dalam tentang waktu sholat yang berhubungan dengan matahari, yang ditunjukkan oleh gerakan matahari. Kemudian untuk sosial, yaitu memahami kepercayaan masyarakat kuno terhadap matahari. Jadi, di sosial ini anak-anak mengenal kepercayaan masyarakat kuno terhadap matahari. Namun, untuk refleksinya tetap kami ingatkan untuk bijaksana dalam menghadapi fenomena matahari. Jadi walaupun mungkin masyarakat kuno dulu menganggap matahari adalah dewa dan sebagainya, nah untuk refleksinya kami tarik kembali, kita harus bijaksana mengambil ilmu yang sesuai untuk kita, seperti itu. Untuk matematika, anak-anak akan belajar menjelaskan dan menyajikan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat menggunakan benda-benda konkret. Jadi di matematika ini anak-anak akan mulai mengenal pecahan. Kami akan gunakan benda-benda konkret seperti kue dan sebagainya untuk menunjukkan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Untuk bahasanya, yaitu ini bahasa Jawa, anak-anak akan menceritakan kembali isi tembang dolanan bertema kerjasama dalam ragam ngoko. Jadi anak-anak setelah mendengar tentang tembang dolanan, menyanyikannya, kemudian akan belajar tentang isinya apa sih, pesan apa yang ada di dalam lagu tersebut, kemudian akan menceritakan kembali isi dari tembang dolanan tersebut. Untuk tujuan pada minggu ini karyanya yaitu membuat gantungan kunci matahari menggunakan kain flanel. Untuk outboundnya yaitu anak-anak akan bermain permainan lintang ngalih bersama teman-teman. Lanjut ke pekan keempat, pada pekan ini target akhlaknya yaitu bijaksana dan syukur. Bijaksana dalam menghadapi fenomena matahari, yang mana berkaitan dengan materi sains dan islamikanya, yaitu memahami proses terjadinya gerhana matahari dan macam-macam gerhana matahari. Dengan adanya fenomena gerhana ini, maka akan kami tarik akhlaknya yaitu bijaksana dalam menghadapinya. Kita tidak hanya melihat ataupun mendokumentasikan, namun juga langkah lebih baik untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari yang akan dilakukan dalam materi Islamika, yaitu mempelajari dan mempraktikkan gerakan sholat gerhana matahari. Untuk materi sosial, anak-anak akan mengenal durasi siang atau durasi lamanya matahari bersinar pada berbagai negara di dunia. Dengan belajar ini diharapkan akan tumbuh akhlak syukur, yang mana Indonesia ini adalah negara dengan durasi siang yang moderat atau rata-rata, sehingga cukup layak untuk kita berpuasa yang tidak terlalu berat. Tidak seperti negara di dekat kutub yang siangnya sangat lama sehingga durasi puasanya pun akan menjadi lebih lama. Untuk materi matematika, anak-anak akan belajar menjelaskan dan mengidentifikasi ruas garis menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang. Jadi pada matematika ini anak-anak akan kami ajak untuk mengidentifikasi ruas garis pada benda-benda, bangun datar, dan bangun ruang yang ada di sekitar kelas. Sedangkan untuk bahasa, anak-anak akan belajar menirukan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Jadi setelah mendengar cerita atau lagu anak-anak, anak-anak akan menirukan ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya. Untuk artnya, anak-anak akan membuat sun catcher, yaitu hiasan yang akan menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi cahaya warna-warni. Untuk outboundnya, pada pekan ini anak-anak akan fun cooking, membuat makanan berbentuk matahari. Pada pekan kelima, target akhlak pekan ini adalah bijaksana dalam memanfaatkan matahari. Sebagaimana materi sainsnya, yaitu mengidentifikasi matahari sebagai sumber energi panas dan sumber cahaya.
Jadi diharapkan akhlaknya adalah anak-anak bijaksana memanfaatkan sumber energi tersebut. Kemudian untuk Islamika, anak-anak akan memahami makna Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Nah, Al-Khaliq ini yang berarti Maha Pencipta, tentu sangat pas dengan tema matahari, yang mana Allah lah yang menciptakan matahari. Untuk sosial, anak-anak akan memahami penanggalan kalender matahari. Anak-anak akan kami kenalkan dengan penanggalan kalender yang menggunakan matahari, yaitu penanggalan Masehi, dan menghitung jumlah hari di dalamnya. Untuk matematika, anak-anak akan menjelaskan dan mengklasifikasi bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Jika pekan kemarin sudah mengenal ruas garisnya, pada pekan ini anak-anak akan mendalami lebih lanjut tentang bangun datar dan bangun ruang, yaitu mengklasifikasikan bangun-bangun tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Untuk bahasa, anak-anak akan mengenal kosakata kata tunjuk dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya di depan, in front of, di samping, beside, dan sebagainya. Untuk tujuan karya pada pekan ini yaitu membuat hiasan berbentuk matahari. Jadi nanti anak-anak akan membuat display hiasan dengan bentuk atau tema matahari. Untuk outboundnya yaitu halang rintang bersama teman-teman. Pada pekan ke-6, tujuan akhlak pada pekan ini adalah rendah hati menghargai perbedaan. Sebagaimana SC2 itu sangat karakter anaknya sangat berbeda dan sebagainya, maka diharapkan dengan perbedaan tersebut akan tumbuh kerendah hatian dalam diri anak-anak. Untuk Islamikanya, yaitu anak-anak akan memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Untuk materi sains, setelah kemarin mengenal matahari sebagai sumber energi panas dan energi cahaya, anak-anak akan mengidentifikasi jenis energi yang paling sering digunakan di lingkungan sekitar dan cara menghematnya. Nah, jadi setelah kita tahu apa yang paling sering dipakai, maka alangkah baiknya kita menghematnya supaya energi tersebut bisa efisien. Kemudian untuk sosial, anak-anak akan mengenal dan memahami berbagai jenis profesi yang bergantung atau berhubungan dengan matahari, seperti pembuat kerupuk dan sebagainya. Untuk matematika, anak-anak akan belajar menjelaskan pola barisan bangun datar dan bangun ruang menggunakan gambar atau benda konkret. Untuk bahasa, ini yaitu bahasa Jawa, anak-anak akan menceritakan kembali isi dongeng atau fabel bertema tolong-menolong dalam ragam ngoko. Jadi saat didengarkan cerita fabel, anak-anak akan menceritakan kembali isi dongengnya dan pesan yang ada di dalamnya. Untuk artnya ini persiapan puncak tema, yaitu menyanyikan atau menampilkan lagu Mr. Sun. Untuk outboundnya yaitu estafet sarung. Baik ayah bunda, memasuki pekan ke-7, pada pekan ini tidak terlalu banyak materi yang disampaikan. Hanya beberapa materi yang belum tersampaikan, kemudian sisanya akan diisi oleh review materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Selain itu, pada pekan ini anak-anak akan fokus mempersiapkan puncak tema, yaitu mempersiapkan karya-karya yang akan dipamerkan dan tampilan yang akan ditampilkan nanti. Kemudian, selain itu anak-anak juga akan mempersiapkan diri untuk kegiatan tahunan Aulia, yaitu Ramadan Camp dan peringatan Hari Bumi. Baik, sekian skenario tema matahari ini ayah bunda. Jika ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan kepada fasilitator SC2. Terima kasih ayah bunda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.